Secara global, pandemi COVID-19 hampir menurun di kabupaten wan kota di Indonesia, tetapi kada harus lengah dalam melakukan pengawasan terhadap masuknya orang asing. Sehingga bila membolehkan orang asing masuk ke Indonesia dalam rangka melakukan investasi atau research, maka nantinya akan ada payung hukum yang memayunginya. Secara global, pandemi COVID-19 hampir menurun di kabupaten wan kota di Indonesia, tetapi kada harus lengah dalam melakukan pengawasan terhadap masuknya orang asing. Sehingga bila membolehkan orang asing masuk ke Indonesia dalam rangka melakukan investasi atau research, maka nantinya akan ada payung hukum yang memayunginya. Demikian diperkatakan Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Profesor Edward Omar Syarif Hirais, wayah ditakuni Prima TV di sela-sela rapat koordinasi pengawasan orang asing di Kalimantan Selatan yang digelar Tim Pengawasan Orang Asing atau Timpora Provinsi Kalimantan Selatan di Hotel Ratan Inn Banjarmasin, Jalan Ayani, Pal 5,5 Banjarmasin, jelang kemarin Jumat 22 Oktober 2021. Edward Omar Syarif Hirais menegaskan, mulai melandainya COVID-19 kada menutup kemungkinan orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia akan kembali meningkat. Gimana Pak? Begini, kalau kita melihat secara global, memang betul COVID telah menurun. Tetapi ini tidak membuat kita lengah ya. Dalam pengertian ketika membolehkan orang asing masuk ke Indonesia dalam rangka investasi atau untuk riset dan lain sebagainya, ini akan ada payung hukum yang secara menyeluruh. Pak, ini berarti ada penurunan ya setelah adanya COVID ini, ada penurunan jumlah. Oh iya, karena masing-masing negara itu pasti menutup. Ya, dia menutup, warga negaranya nggak boleh keluar. Di satu sisi kita pun jangan menerima. Saya kira nanti dengan sudah landai ini, insya Allah sedikit demi sedikit. Di Kota Banjarmasin, Ibnu Sina memandahkan Dinas Tenaga Kerja Banjarmasin selalu aktif melakukan pengawasan terhadap orang asing yang ada di Kota Seribu Sungai ini. Bahkan sekitar 2 tahun lalu, sosialisasi keberadaan orang asing ini sempat melibatkan Camat Wan Lurah. Namun Camat Wan Lurah, ujar Ibnu Sina, sempat menanyakan tentang tindak lanjut dari pengawasan tersebut. Sehingga melalui rakor ini, Ibnu Sina berharap Camat Wan Lurah bisa kembali dikumpulkan dan diberikan sosialisasi untuk melakukan pengawasan pada orang asing. Menurut Ibnu Sina, di Banjarmasin ini ada 1.500 perusahaan yang perlu diawasi keberadaan orang asingnya, sedangkan yang tergabung di Corporate Social Responsibility sebanyak 140 orang yang secara rutin melaporkan diri ke instansi terkait. Ibnu Sina mengaku bersyukur lantaran selawas ini keredah kasus yang terjadi bagi orang asing di Banjarmasin. Pak, harapannya dengan rapat tadi seperti apa Pak? Bisa lebih diperkuat saja koordinasinya, supaya sama-sama kita mengawasi, walaupun di keimigrasian itu basisnya adalah paspor, ya, tapi di pemerintah kota kan, pemerintah provinsi biasanya domisili, ya, kemudian juga lingkungan, ya, tempat tinggal tuh biasanya RT RW pasti lapor mereka, ya. Dan tidak mungkin kan ngecek mana paspornya, ya, Pak. Hanya mekanismenya aja, kalau misalnya ada orang itu seperti apa mekanismenya, apakah dia lapor ke camat, kemudian ke bagian imigrasi, sehingga mekanisme itu ada alurnya. Sementara itu, Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, Theodorus Simarmata, memandahkan selawas masa pandemi COVID-19 berdasarkan izin tinggal yang diterbitkan, data keberadaan orang asing di Kalimantan Selatan pada wilayah kerja Kantor Imigrasi Banjarmasin pada tahun 2019 berjumlah 797 orang. Pada tahun 2020 sebanyak 403 orang, sampai pada bulan September 2021 jumlahnya sebanyak 181 orang. Sedangkan di wilayah kerja Kantor Imigrasi Batu Licin pada tahun 2019 terbit izin tinggal kunjungan sebanyak 52 orang, izin tinggal terbatas sebanyak 62 orang. Pada tahun 2020 izin tinggal kunjungan terbit sebanyak 83 orang dan izin tinggal terbatas sebanyak 61 orang. Tapi pada tahun 2021, izin tinggal kunjungan menurun menjadi hanya 11 orang. Namun izin tinggal terbatas meningkat menjadi berjumlah 82 orang. Peningkatan ini terjadi karena terdapat pembukaan perusahaan baru di wilayah kerja Kantor Imigrasi Batu Licin.